baik. Tadi saya sudah mengobservasi kelasnya Bu Yani. Keren sekali kegiatannya Bu Yani. Ya. Bagaimana perasaan Bu Yani setelah saya observasi tadi ketika masuk kelas tadi, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah. Ya antara takut sama takut sih, kayak deg-degan. Aduh, kalau saya diobservasi seperti itu. Tapi alhamdulillah saya senang Bu. Dengan observasi ini saya sangat senang dan puas bisa melakukan observasi bersama Bu Faris. Intinya senang. Oh, senang ya. Alhamdulillah. Dari pengembangan dari tujuan pembelajaran, pembiasaan, doa harian tadi yang kita angkat. Kemudian yang difokuskan adalah doa mau tidur dan bangun tidur. Di situ ada beberapa strategi yang sudah digunakan oleh Bu Yani. Menurut Ibu Yani, sudah sampai di mana ya ketercapaiannya dari kegiatan tadi? Dari saya sudah sampai berapa persen ya? Sekitar 75% Bu. Dari yang kemarin masih 50%, sekarang sudah 75%. Anak-anak sudah mulai hafal doa mau tidur dan bangun tidur. Iya. Kemudian ada hal-hal yang menarik yang saya dapat dari Bu Yani tadi adalah ketika Bu Yani tadi ada kegiatan di mana ada klasikal, kemudian ada ini memanggil anak-anak satu persatu untuk dinilai, kemudian ada kegiatan pengamannya juga. Nah, itu sangat menarik sekali Bu. Nah, menurut Bu Yani, seefektif apa sih strategi itu dilakukan? Iya, karena dengan kita pertama harus anak mengenal dulu doa tadi ya Bu ya. Dan kita baca sama-sama, jadi secara klasikal tadi biar anak itu mengenal semua. Nah, setelah klasikal saya lihat kan masih ada yang belum mendengarkan saya, jadi saya coba dengan berkelompok seperti itu tadi. Kelompok misalnya per meja, kan ada berapa meja tadi ya, ada meja biru, meja kuning, sama meja hijau, per kelompok dulu. Setelah itu baru per anak seperti itu. Nah, dari strategi seperti itu akan membuat anak lebih cepat menghafalnya seperti itu. Kan lebih mengenal satu-satu, tahu kalau ini yang belum bisa, ini yang sudah bisa, ini yang sudah lancar sekali seperti itu. Jadi pengkondisian kelas ya Bu ya, tentang anak-anak itu ada yang katanya muser. Ini apa yang bisa dilakukan oleh Bu Yani untuk mengkondisikan anak-anak yang muser ini supaya lebih fokus ke Bu Yani? Kalau saya biasanya itu saya dampingi Bu, jadi saya ajak duduk di dekat saya, seperti itu pengkondisiannya. Seperti itu bukan saya panggil anaknya yang muser tadi, terus saya suruh duduk di dekat saya, supaya lebih cepat mengkondisikannya. Kalau di sana kan memanggil terus tidak direspon kadang sama anak ya, respon sebentar terus lari lagi, respon. Hanya saya dudukkan di sebelah saya, pindah, lebih efektif untuk pembelajaran itu. Teman-teman biar nggak terganggu seperti itu. Berarti kan salah satunya itu ya Bu ya. Kemudian kalau satu anak nggak masalah. Terus tapi kalau ada beberapa anak yang memang aktif, satunya sudah duduk, yang lainnya pasti besar. Nah, itu ada nggak strategi lainnya Bu? Kalau pas waktu kegiatan satunya masih menghafal, jadi yang lain saya bagi tugas Bu, saya kasih tugas kegiatan pengaman. Misalnya bolehlah sampean mau menggambar, silakan menggambar. Yang suka menggambar boleh menggambar. Yang mau bermain, saya suka main ini Bu, berperan, bisa main suka sisil, mau jual beli buat ini, ya boleh. Saya suruh main itu. Kalau yang lain punya membaca buku boleh. Jadi kegiatan pengamannya anak memilih sendiri dulu, tapi tetap di dalam kelas. Jadi biar mengganggu teman yang sedang saya nilai itu. Oke, hal ini menarik lagi nih, yang bisa saya ambil pelajaran juga dari pengkondisian anak. Nah, Bu Yani, di dalam kelas itu pasti ada kesepakatannya ya. Ya, kesepakatannya tadi diutarakan ketika kapan Bu? Biasanya kita kan habis berdoa terus kita bercakap-cakap atau diskusi biasanya tentang kegiatan hari ini apa. Nah, sebelum kita melaksanakan atau melakukan kegiatan itu, biasanya kita ada kesepakatan seperti itu. Misalnya seperti nanti bermainnya dibatasi waktunya jam berapa, misalnya gitu, ada batas waktu. Terus
setelah bermain biasanya anak sudah terbiasa kan karena sering diutarakan sebelum bermain ya. Jadi setelah melakukan kegiatan misalnya merapikan alat selesai main, terus kalau yang tadi main-main itu merapikan mainan, kita langsung sikat itu anak-anak. Sudah terbiasa sehingga tadi terkondisi sehingga ketercapaiannya sampai 75% seperti itu ya. Nah, kemarin kita sudah bercakap-cakap, Bu Yani ini kepinginnya sampai 10 poin ke 10 yang tertinggi sempurna gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh Bu Yani untuk menuju ke poin 10 ini, Bu? Kalau yang sudah mumpuni, yang sudah bisa hafalan tadi itu tetap kita latih-latih ya Bu ya. Yang masih belum ini supaya sampai 10, yang masih belum 25% yang ini tetap saya kasih latihan seperti memutarkan video Bu, kembali video hafalan itu, terus nanti kita ajari baca doanya per baris. Misalnya baris 1 dulu, misalnya minggu ini, karena anaknya nggak sama ya Bu, yang 20% ini masih ingatannya, hafalannya masih harus terus dilatih terus. Jadi kita latihan per baris minggu ini latihan baris 1 saja dulu, terus kita lihat nanti besoknya minggu berikutnya baris kedua, seperti itu baris. Terus setelah itu nanti sama orang tua juga kita diskusikan dengan orang tua, kasih pengertian, dan ya di rumah terus dibiasakan dengan memberi contoh gitu. Oh, berarti bagus sekali Bu, adanya kerjasama antara guru kemudian dari keluarga yang di rumah, terutama orang tua, sehingga ada sinergi. Untuk sampai ke nilai yang sempurna di poin 10 tadi pasti ada hambatannya. Iya. Hambatan apa yang akan dia alami nanti? Kalau menurut saya kesulitannya sih, kan setiap anak memang kemampuannya berbeda ya Bu ya. Kita tidak bisa memaksa ini harus sempurna semua, nggak bisa. Tapi hambatannya yang sering itu kalau pas kita latih itu anak kurang konsentrasi dulu yang 20% itu. Ya tadi seperti yang Ustaz tadi itu karena dia aktif. Nah, jadi kita juga harus mencari solusi yang anak itu bagaimana cara mengajarnya seperti itu. Hambatannya itu saja Bu, anaknya masih kurang fokus dengan penjelasan yang saya kasihkan seperti hafalannya tadi itu. Jadi hambatannya cuma itu, anak kurang fokus saja. Kurang fokus berarti itu hambatannya. Tapi ada lagi kadang juga orang tua Bu yang sudah kadang sudah saya kasih tahu, tapi di rumah ternyata kan biasanya masih kurang gitu Bu. Katanya seperti itu karena orang tuanya bekerja, jadi pas datangnya malam, aku belum belajar. Kadang anaknya bilang seperti itu, kayak ya udah apa bisa latihan lagi, saya gitu kan. Ya kadang juga seperti kadang orang tua yang bekerja juga gitu, jadi nggak bisa maksimal latihan di rumah. Berarti hambatannya dari anaknya sendiri maupun dari orang tua gitu. Nah, triknya nih untuk bisa halangan ini bisa terpecahkan supaya bisa menuju anak-anak ini bisa gitu. Mungkin kalau di rumah mungkin orang tuanya kebanyakan kan sibuk gitu. Nah, itu triknya apa Bu Yani supaya hambatan-hambatan ini bisa terkendali gitu, bisa maksudnya bisa tidak ada kendala lagi ke depannya, bagaimana Bu? Kalau pas yang di sekolah tadi ya makanya kan anak kurang fokus, jadi kita harus lebih, guru harus lebih kreatif seperti ya, lebih bisa mengkondisikan anak supaya itu bisa lebih fokus. Nah yang kedua hambatan yang orang tua tadi yang bekerja. Nah solusinya misalnya pulangnya malam seperti ya, anak-anak kadang sudah capek baru pulang, nggak bisa latihan. Jadi ngambil yang pas hari libur misalnya gitu, memanfaatkan waktu libur mama seperti itu. Jadi kita nanti kalau bisa saya sama orang tuanya, kapan liburnya mama nanti bisa mengatur waktu atau jadwal dengan orang tua yang sama anaknya dan harus atau enggak kalau memang kepepet tidak bisa sama sekali, bisalah datang ke bu guru boleh, bisa ke rumah bu guru atau kita ke guru boleh. Itu bagus sekali Bu untuk bisa menanggulangi hambatan-hambatan ini. Mungkin ada hal lain
hal lain ini Bu, yang bisa menjadi sebuah solusi, yang lainnya menjadi motivasi anak ini supaya aku harus bisa, itu bagaimana Bu? Apa ya Bu harusnya? Kalau misalnya anak ini sudah bisa, ya itu tadi Bu, kita harus apa? Oh ini, misalnya tuh kan ada yang anak yang sudah bisa itu ya. Nah nanti anak yang belum bisa itu supaya termotivasi seperti itu maksudnya. Itu anak yang sudah bisa itu kita jadikan contoh. Nah, setelah kita jadikan contoh, terus yang belum bisa tadi kita coba juga jadikan contoh. Nah, dari itu mungkin dia, oh ternyata aku bisa. Dan dari situ dia akan terus berusaha. Oh aku bisa mau dijadikan pemimpin doa seperti itu. Pemimpin doa ketika mau belajar, ketika mau ngaji, dia diajak memimpin doa. Nah, dari situ dia akan mulai percaya dirinya ada seperti itu. Kadang-kadang kan kurang percaya diri, dia mungkin gak bisa, sebenarnya gak bisa. Kadang-kadang gitu. Tapi kita ajak, oh dia mau jadi, kamu boleh mau jadi pemimpin doa, iya Bu saya mau. Nah seperti itu kan mengajak anak itu akhirnya dia mau apa kayak percaya diri gitu loh. Jadi dia akan memotivasi dirinya supaya bisa hafal, besok akan bisa hafal ini seperti itu kan. Oke, nah, bagus sekali Bu. Bagaimana caranya untuk memotivasi anak ini? Mungkin karena mereka itu kenapa sih kok dia? Mungkin karena mereka malu, kurang percaya diri, seperti itu. Oke, bagus sekali Bu. Kemudian siapa saja yang mau diajak Bu Yani untuk mengembangkan anak-anak ini supaya bisa mencapai ke poin 10 ini, siapa saja Bu? Ya terutama kan pihak sekolah ya Bu ya, anak-anak sendiri, terus Bu guru, kepala sekolah semua, terus yang di rumah juga orang tua seperti itu Bu. Dan kerjasama semua di sekolah juga semua anggota keluarga. Berarti kalau siapa semua, berarti kolaborasi semuanya. Nah, kalau di ngajianku bolehlah sama pengajinya, jadi kan ditambah juga ada doa-doa seperti itu. Ya, berarti kolaborasi dengan semua warga sekolah, samping dengan lingkungan gitu ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Kemudian dari kegiatan tadi yang dari pembicaraan kita tadi setelah observasi dan pasca observasi tadi, apa sih kesimpulannya Bu Yani untuk bisa meningkatkan keinginan Bu Yani supaya mencapai poin ke-10 kesempurnaan di mana anak-anak semuanya ini bisa mengucapkan doa harian? Nah, kesimpulannya apa Bu? Kesimpulan dari kegiatan hari ini menurut saya untuk melatih anak-anak itu cepat hafal dalam mengucapkan doa yang dikerjakan, pertama dari guru sendiri kita harus lebih lebih kreatif. Nah, apalagi menangani anak yang seperti tadi yang Mas Chandra ya seperti itu. Nah, jadi dari gurunya dulu harus hafal dulu, terutama hafal doa-doanya. Yang kedua kita harus mencontohkan. Nah, pertama harus mencontohkan dulu kepada anak-anak apa doa yang mau diajarkan. Nah, setelah dicontohkan, nanti kita melatih anak doanya per baris dulu. Nah, pertama per baris dulu, terus nanti kalau nggak bisa ditambah lagi baris yang berikutnya sampai selesai doa itu. Setelah itu sambil kita tontonkan di televisi, di video-video, terus kita putarkan. Nah, itu akan mengingat terus ya, ingat terus. Selain itu juga kita harus bekerja sama pihak keluarga juga, sama orang tuanya untuk mengajarkan di rumah kebiasaan setiap hari mau tidur dibacakan doa mau tidur seperti itu. Nah dari situ itu akan melatih kebiasaan anak-anak seperti itu. Terus sekali Bu, jadi bisa dilaksanakannya gitu ya. Terus kalau menurut Bu Yani dari kesimpulan tadi yang sudah diambil Bu Yani, nah kapan pelaksanaannya Bu? Ya insya Allah mulai minggu depan Paris bisa dilaksanakan. Nah, setiap hari kita sudah melaksanakan, tapi kalau untuk perbaikan terus sesuainya tiap minggu kita ulas terus gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Semoga sukses terus sehingga mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal yang sempurna di 10 gitu. Semangat terus Bu. Ya, terima kasih juga atas supportnya Bu Paris, semangat juga Bu Paris. Terima kasih atas bantuannya, dengan observasi ini bisa bermanfaat buat saya juga guru yang lain. Terima kasih ya Bu Paris. Terima kasih Bu Yani. Nah, Bu Yani, halo.
Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang nih, nah coba Bu Yani berikan umpan balik untuk saya tentang observasi dan pasca observasi yang sudah kita lakukan bersama. Ya, kalau saya pesan saya saja, Faris tetap semangat, jaga kesehatan, sudah berbuat yang baik, melakukan observasi ini sudah baik untuk saya. Dan setelah melakukan ini, pesan saya merasa senang ya bisa diobservasi, dan observasi ini bisa untuk meningkatkan profesionalitas guru kita ya, sebagai guru bisa meningkatkan cara mengajar kepada anak, bagaimana yang baik seperti itu. Ibu Faris. Terima kasih Bu ya dari sebagainya. Sama. Semangat terus untuk maju bersama, Ya. belajar bersama. Ya. Terima kasih Bu Yani. Ya, Faris. Assalamualaikum.